I can spend it all, baby, come away with you by my side. I can spend it all, baby, come away with you by my side. I can spend it all, baby, come away with you. Wat Batu. Nama Wat Batu artinya jembatan batu. Menurut Pak Sonario, pendiri sekaligus pemilik dari Wat Batu ini, ingin galeri seninya menjembatani kita dengan sesuatu yang spiritual. Kenapa batu? Karena menurut beliau, batu adalah benda alam yang pembentukannya paling alami dan bertahan lama. Jadi bisa dibilang batu ini adalah saksi pembentukan alam. Halo, sekarang aku lagi ada di tempat yang suasananya adem banget, indah dan sangat sejuk. Dan aku lagi ada di Wat Batu. Wat Batu ini merupakan galeri seni atau karya instalasi seni yang didirikan oleh Bapak Sonario pada tahun 2015. Nah, di Wat Batu ini terdiri dari lebih dari 100 batu vulkanis yang ditata dengan konseptual dan harmonis. Nah, Wat Batu ini juga punya makna tersendiri dari setiap batu-batunya. Makna itu berisi tentang filosofis manusia dan juga alam, bagaimana hubungannya ataupun tentang kehidupan manusia, interaksi sosial dan sebagainya. Nah, di Wat Batu ini juga tentunya banyak hal-hal unik lainnya. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Oke, jadi sebelum aku memperkenalkan batu-batu yang dipamerkan di sini, just for your information bahwa kawasan Wat Batu telah dilengkapi oleh fasilitas digital assistant yang akan membantu kita memahami konsep dan latar belakang mengenai Wat Batu. Nah, jadi kita tinggal download dulu aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Habis itu kita tinggal scan kode QR yang ada di sudut-sudut batu yang nanti kita kunjungin. Batu gerbang. Perlahan, batu gerbang yang menjulang tinggi dapat kita raba seraya berbelok memasuki lorong bersisi tinggi dengan gemertak suara kerikil yang terinjak oleh kaki kita. Batu gerbang mempersiapkan batin dan jiwa kita untuk mengalami momen-momen spiritual dan reflektif. Kita diajak untuk memusat dan merefleksi diri sendiri. Setelah kita keluar dari lorong batu gerbang, kita disambut oleh sepasang batu yang bernama Batu Abah Ambu. Batu Abah yang memanjang memiliki bentuk menyerupai falus sebagai lingga yang melambangkan sifat maskulin, dan pasangannya Batu Ambu sebagai yoni, simbol feminitas. Nah, mereka ini melambangkan gagasan dualisme yang mendasari pola pikir masyarakat tradisi Indonesia, gagasan tentang keseimbangan yang saling melengkapi dalam semesta. Melangkah ke area terbuka, ke belakang Batu Abah Ambu terletaklah batu merenung. Beberapa batu yang diolah secara ergonomis untuk menjadi tempat singgah duduk dan bersandar, sehingga kita dapat mendapatkan pemandangan keseluruhan kompleks Wat Batu. Menempatinya, kita diajak duduk untuk merenung. Konsep kontemplasi yang ada dalam batu merenung diharapkan juga dapat memicu pemikiran-pemikiran yang positif dan mencerahkan. Nah, di depan batu merenung terdapat batu langit dan bumi. Batu langit yang berada di atas atau menempel di tembok, dan batu bumi yang berada di tanah atau di bawah. Batu yang menjulang adalah simbol manusia dengan pencipta, dan batu yang melebar sebagai simbol hubungan dengan sesama manusia. Kita disarankan untuk melepas alas kaki saat menginjak rumput ini agar dapat berkontak langsung dengan bumi.
Terletak di sebelah batu bumi dan langit, batu api menjadi pelengkap dalam susunan unsur air, tanah, logam, dan angin di alam. Karya ini memperlihatkan nyala api abadi yang tidak pernah padam di dalam ruang khusus di sudut wot batu. Selanjutnya, panggung kehidupan. Di sini terdapat 3 batu. Pertama, batu indung adalah lambang dari tahapan pertama, kelahiran. Maknanya dalam wot batu mengacu kepada latar belakang pribadi Pak Sunario dalam hubungan yang dekat dengan sosok ibu. Kedua, batu seke dalam bahasa Sunda berarti batu mata air. Batu seke sejatinya berasal dari sungai di Jawa Timur dan ditempatkan di tengah-tengah wot batu. Ia terus-menerus mengalirkan putaran air sebagai simbol dari siklus kehidupan. Dan yang terakhir di panggung kehidupan ini, batu parahu melambangkan tahapan ketiga kehidupan. Ia seolah berlayar mengarungi perjalanannya sendiri yang tak lepas dari berbagai tantangan menuju ke suatu titik setelah kehidupan itu sendiri, kematian. Lawang batu menggenapkan perjalanan kehidupan dengan menjadi pelambang gerbang menuju alam baka sesudah kematian. Nah, jika kita lihat ini seperti bentuk sidik jari, dan itu benar, itu bentuk sidik jari dari Bapak Sunario. Nah, corak sidik jari ini memaksudkan untuk lambang adanya manusia dalam kehidupan dan kenyataan itu sendiri sebagai sebuah peninggalan peradaban. Nah, ini dia maskotnya wot batu, batu air, menggambarkan pemahaman Pak Sunario tentang akhir dari kehidupan ini. Terletak di ujung kolam yang tanpa batas, air yang mengalir dan pandangan yang hadir menyatu antara depan dan belakang tanpa batas. Dan pemisahan menggambarkan alam baka yang tenang dan reflektif, kembalinya kita kepada semesta. Batu peta menunjukkan catatan kondisi geologis nyata wot batu, terutama letaknya yang dikelilingi banyak gunung berapi di Jawa Barat. Sebanyak 70% dari batu-batu bahan baku wot batu sendiri diambil dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Pak Sunario bermaksud untuk menjadikan karya ini sebagai rekaman hubungan wot batu dengan situasi geologis di sekitarnya. Tempatnya yang di antara gunung-gunung yang masih dan tidak lagi aktif juga menandakan alam yang niscaya bergerak dan berubah. Batu ruang menceritakan pembentukan bumi dari Big Bang sampai jadi batuan yang membentuk bumi. Batu ruang ini terletak di lorong bawah tangga sebelah kanan batu peta. Batu 10 merupakan karya yang tersusun dari 10 batu yang bertingkat. Ia menjadi simbol energi ilahi yang mengangkat kita ke langit menuju kesadaran. Nah, ini dia batu yang tertinggi di wot batu. Batu angin melambangkan hubungan manusia dengan sang pencipta. Batu angin melengkapi sisi lain dari batu mandala yang membicarakan hubungan manusia dengan sesama dan alamnya. Dan ini dia batu yang terakhir di wot batu sebelum kita menginjakan kaki ke gerbang keluar. Batu waktu merupakan pasangan dari batu ruang,
Keduanya mengingatkan tentang lingkup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Batu waktu hadir dalam konfigurasi putaran roda-roda gigi logam yang bekerja secara harmonis dan saling mempengaruhi satu sama lain. Batu waktu bekerja dengan energi sinar matahari, lekang dengan siklus waktu yang dapat manusia tempuh. Pasunario melihat batu waktu sebagai sesuatu yang terus berputar, tidak terhingga dan tidak terjangkau manusia. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Apabila ada masa sekarang, maka akan ada masa nanti. Just for your information, menurut orang-orang setempat bahwa lahan yang sekarang menjadi Wat Batu ini dulunya merupakan lahan parkir dari Selasar Sunario Art Space, sama-sama milik Pak Sunario. Namun sekarang dimanfaatkan menjadi galeri seni yang sangat luar biasa yang dapat memberi banyak manfaat bagi kami semua, dan kedepannya galeri ini mungkin akan menjadi sejarah baru di Indonesia. Nah, gimana tadi kan aku udah ngasih lihat nih apa aja yang ada di Wat Batu ini dan bagaimana filosofis dari setiap batunya. Nah, itu sangat-sangat menakjubkan, bukan? Semoga kalian semua bisa terhibur dan bisa mendapatkan hikmah dari atau pelajaran juga dari apa yang telah aku sampaikan di kesempatan kali ini. Dan sampai jumpa dah.